dari kelompok 4, kami di sini akan melakukan observasi ke salah satu tempat kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu situs Ciburuy yang ada di Kota Bayongbong. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Nama saya Eri. Nama saya Maria. nama saya El Febriani. Nama saya Miawi Salamah. Saya Gugun Gunawan. Saksikan perjalanan kami. Bye bye. Lupa. Teman-teman, nama saya Miawi Salamah. Di sini saya dan teman-teman akan mengobservasi situs Ciburuy. Situs Ciburuy adalah tempat masyarakat untuk berkumpul dan bermusyawarah pada zaman nenek moyang. Tempat ini digunakan untuk beribadah dan menjalankan risalah-risalah keagamaan yang disebut dengan Sunda Wiwitan. Agama Islam pertama kali muncul yaitu di tempat ini yang dibawa oleh para tokoh untuk menjelaskan 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masyarakat dan juga menyempurnakannya. Meskipun telah disempurnakan, tetapi masyarakat pada zaman dulu masih melaksanakan ibadahnya berdasarkan ajaran nenek moyang yang mereka ketahui dan pelajari, sehingga pada saat melakukan peribadahan masih menggunakan unsur-unsur kebudayaan adat dan istiadat seperti agama Hindu. Meskipun pengucapannya berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut Sahyang Widi atau Sahyang Manon. Dalam situs Ciburuy terdapat sekolah yang digunakan untuk belajar tentang kenegaraan dan keagamaan yang sekarang disebut dengan hutan larangan. Situs Ciburuy adalah tempat peninggalan nenek moyang yang dijaga dan dilestarikan oleh keturunan-keturunannya. Barang-barang peninggalan Sunda kuno yang ketiga kalinya seperti keris, pedang, dan lain-lain itu disimpan di tempat yang berada di hutan larangan. Tidak sembarang orang bisa memasuki hutan larangan karena tempat tersebut dianggap tempat yang suci, yang sekarang disebut dengan masjid, sehingga wanita yang berhalangan atau kena hadas tidak bisa memasuki kawasan tersebut. Hutan larangan juga hanya dibuka dan dibersihkan pada hari Senin dan Kamis, sehingga jika kita mendatangi tempat tersebut pada hari yang lain, maka tidak bisa memasuki kawasan hutan larangan. Keturunan yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya yaitu keturunan albino, atau seseorang yang memiliki kulit putih, rambut putih, dan semuanya putih yang berasal dari keturunan Kanjeng Putih, yang setiap ada yang meninggal akan digantikan oleh anak yang dilahirkan sehingga keturunan Kanjeng Putih tidak akan punah. Keturunan albino akan diwariskan kepada 7 turunan sehingga satu turunan memiliki 1 anak, dan sekarang sudah terdapat 10 anak albino yang terdiri dari 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Tempat ini pada awalnya memiliki nama Sunan Kabuyutan Panganti Panembong, tetapi setelah dikelola oleh pemerintah namanya diganti menjadi Situs Ciburuy. Setiap hari Senin dan Kamis selalu melaksanakan kebersihan yang diawali dengan ritual-ritual keislaman. Setiap setahun 2 kali selalu dilaksanakan upacara adat yang disebut dengan upacara seba, yang dilaksanakan pada bulan Muharram minggu ketiga dan minggu keempat. Ketika ada yang menikah dan meninggal akan melaksanakan ritual nyusud tanah, atau ritual membagi-bagikan hasil bumi kepada masyarakat setempat seperti minyak tanah, minyak kelapa, beras, dan hasil bumi lainnya yang bertujuan untuk meminta restu kepada langit dan bumi. Dapat 5 bangunan yang tidak bisa ditambah atau dikurangi karena merupakan simbol atau ciri dari rukun Islam yang ada 5. Bentuk peninggalan nenek moyang di situs Ciburuy salah satunya adalah batu ampar yang digunakan untuk melaksanakan sholat. Saung lisung adalah tempat untuk menumbuk padi. Namun sekarang sudah tidak digunakan karena adanya penggilingan padi yang lebih praktis dan efisien.
Selain itu, terdapat leit yang digunakan untuk menyimpan hasil bumi seperti padi dan kacang-kacangan. Patamon adalah tempat berkumpul atau tempat pertemuan yang digunakan untuk melaksanakan musyawarah atau balai informasi. Di dalam hutan larangan terdapat bumi padaleman yang digunakan untuk menyimpan naskah dan peninggalan leluhur. Bumi alit atau bangunan alit yang digunakan untuk memindahkan sementara atau tempat peristirahatan sementara. Situs ini memiliki keterkaitan dengan kerajaan Sunda dan menyimpan artefak-artefak bersejarah, cerita rakyat dan tradisi lisan yang berkembang di sekitar situs Ciburuy sehingga menambah nilai budaya yang unik. Dengan sejarah dan budaya yang melekat, situs Ciburuy menawarkan suasana yang tenang dan damai. Meskipun terletak di pedesaan, akses menuju situs Ciburuy cukup baik dan dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun umum. Keasrian alam situs Ciburuy sangat mendukung mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan, sehingga menarik wisatawan yang peduli terhadap lingkungan. Situs Ciburuy dapat menjadi studi kasus konkret untuk mengenalkan siswa pada sejarah lokal dan bagaimana sejarah lokal berkontribusi pada sejarah nasional. Cerita rakyat, tradisi lisan, dan artefak yang ditemukan di situs Ciburuy dapat digunakan untuk mengajarkan siswa tentang keberagaman budaya. Pentingnya melestarikan tradisi dan menghargai warisan leluhur. Mengenal sejarah dan budaya situs Ciburuy dapat menumbuhkan rasa bangga siswa terhadap daerahnya dan memperkuat identitas diri sebagai bagian dari masyarakat Sunda atau Indonesia. Pembelajaran di situs bersejarah dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya sebagai tanggung jawab bersama warga negara. Mengunjungi situs Ciburuy dapat membuka wawasan siswa tentang kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia dan pentingnya toleransi, saling menghormati satu sama lain. Saya. So teman-teman, segitu saja video dari kita. Thank you so much for watching. Bye bye. Karena yang lainnya nggak bisa masuk di kantor.